Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Sini Nonton Channel. Baik, pada video sebelumnya kita telah membahas film My Lecture My Husband pada episode 4, 5, dan juga 6. Dan kali ini saya akan kembali melanjutkan pada episode 7. Buat kamu yang belum menonton pada episode sebelumnya, saya sangat menyarankan kepada kalian untuk segera menontonnya terlebih dahulu agar kalian dapat memahami karakter dan juga isi cerita pada dalam filmnya. Sebelum kita lanjut ke dalam isi ceritanya, saya ingin mengucapkan sangat berterima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dukungan pada channel ini, sehingga channel ini telah berhasil menuju dalam 1000 subscriber. Dan seperti biasa, pastikan dulu jika kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu ya, karena bagaimanapun juga kewajibanmu itu lebih penting daripada video yang sedang kamu tonton saat ini. Well, jika sudah, langsung saja kita bahas alur cerita pada dalam filmnya. Film dilanjutkan pada sebuah suasana yang terlihat nampak sangat membahagiakan, di mana mereka semua sedang melihat sekaligus mengenang pada sebuah album foto Inggit di masa kecilnya. Canda dan tawa mereka keluarkan bersama pada sebuah dalam ruangan itu, yang membuat ayahnya menjadi merasakan kebahagiaan dari kebersamaan atas keluarganya. Ayahnya pun sangat yakin jika Arya akan menjadi seorang pemimpin yang akan bertanggung jawab kepada keluarganya suatu saat nanti, meskipun dirinya tak mengetahui bahwa pernikahan mereka hanyalah bersifat sementara waktu. Kemudian Arya yang sedang kesulitan dalam mengetik, membuat Inggit menjadi merasa prihatin ketika dalam melihatnya. Sedikit demi sedikit hubungan mereka sudah nampak semakin dekat, meskipun Inggit masih menunjukkan dari sifat judesnya kepada Arya. Begitu juga Arya yang masih terus selalu memberikan keperhatiannya kepada istrinya di saat Inggit tak sengaja membuat luka pada jarinya ketika sedang menggunakan staples, yang membuat kedekatan mereka bercampur dengan kemesraan. Ibunya yang tak sengaja melihat dari kemesraan mereka membuat dirinya menjadi merasakan senang ketika melihatnya, meskipun sang ayah terus merasa khawatir akibat ketidakikhlasan Inggit dalam menikah karena hasil perjodohan. Lanjut, Tristan pun menelpon Inggit dengan sambil memberikan sebuah kabar baik bahwa dirinya telah keluar dari ruangan isolasi mandiri. Tak lupa Tristan pun masih terus memberikan rasa semangat kepada Inggit dalam merawat ayahnya yang sedang sakit. Meskipun Inggit terlihat berbeda ketika dalam menanggapi telepon dari Tristan, yang terlihat bahwa dirinya seperti tak merasakan kangen ataupun kepedulian dari hubungannya, yang membuat Tristan menjadi merasakan hal yang berbeda. Kemudian di sebuah kamar, terlihat sang ibu yang sedang ingin membersihkan dari wajah suaminya yang sedang tertidur. Namun dirinya merasa heran akibat suaminya yang tak memberikan respon sama sekali kepadanya. Mas bangun, Mas. Bapak. Oh, Bapak. Bapak dokter. Bapak. Rasa kepanikan dan juga kekhawatiran pun muncul di sana, yang mana ternyata suaminya telah pergi meninggalkannya. Sehingga mereka semua merasakan sebuah kepedihan atas kehilangan sang ayah, suami, dan juga mertua dari mereka semua. Suasana duka pun menyelimuti keluarganya dengan ditambah isak tangis Inggit yang tak kuat harus ditinggalkan oleh sang ayah tercinta. Lalu di sana tiba-tiba ada Tristan yang datang ingin bertemu dengan Inggit, yang mana dirinya menjadi merasakan heran ketika melihat suasana seperti sedang terjadi duka. Dan tanpa sengaja, Tristan mendengarkan dari pembicaraan di dekatnya, yang mana obrolan itu membicarakan tentang Arya yang sebagai menantu yang baik dari ibunda Inggit, sehingga membuat Tristan menjadi merasa terkejut dan juga sakit hati akibat kecewa terhadap Inggit yang telah menikah tanpa sepengetahuannya, apalagi dirinya menikah bersama Arya, si dosen kampusnya. Kemudian, setelah melakukan pemakaman, ibunda Inggit masih merasa tak menyangka atas kepergian dari seorang lelaki yang sangat ia sayangi, sehingga membuat dirinya menjadi merasakan lemas pada sekujur tubuhnya. Kini keluarga mereka nampak terasa sepi akibat dari perginya ayah, suami, dan juga mertua dari mereka semua. Seperti biasanya, Arya selalu menunjukkan rasa kasih sayang dan juga perhatiannya terhadap keluarga, sehingga membuat ibunda Inggit menjadi merasa bersyukur dan juga beruntung karena telah memiliki menantu yang sangat baik dan juga perhatian kepada dirinya dan juga Inggit. Inggit pun terlihat sedikit meliriknya atas tindakan perhatian lebih yang Mas Arya berikan kepada ibunya. Kemudian di rumah Iim, mereka semua didatangi oleh Tristan yang nampak terlihat sedang merasakan kecewa
di mana Tristan mengatakan bahwa dirinya baru saja pulang dari Jogja, sekaligus mengabarkan duka atas meninggalnya ayah dari Inggit. Tak hanya kecewa terhadap Inggit, Tristan juga merasakan kecewa terhadap Iim yang sebenarnya sudah mengetahui jika Inggit telah menikah bersama Arya. Mereka semua pun nampak terkejut setelah mendengarnya, akibat rahasia yang tak ia beritahukan kepada para sahabat-sahabatnya. Iim yang tak ingin dicap jelek oleh para sahabatnya, ia pun menjelaskan semua sebab awal Inggit melakukan pernikahan bersama Arya, di mana dirinya juga menyalahkan Tristan yang tak datang menemui orang tua Inggit. Meskipun Inggit telah memohon kepadanya, tetapi Tristan malah mengecewakannya, sehingga membuat Inggit menjadi sudah tak memiliki harapan lagi kepadanya, dan membuat Inggit terpaksa harus memilih pada jalur perjodohan pilihan ayahnya. Dan sedikit demi sedikit, Inggit sudah mulai merasakan terbuka terhadap Arya dari perasaan yang mengganjal di dalam hatinya. Lalu film pun bersambung. Bagaimana filmnya teman-teman? Saya tahu apa yang sedang kalian pikirkan. Mungkin dari kebanyakan kalian berpikir, udah begitu doang. Kok sebentar banget Min bahas filmnya? Perlu kalian ketahui bahwa drama pada episode ini hanya berdurasi 35 menit. Mengapa durasinya hanya sebentar? Karena film ini bersifat program drama bersambung yang hanya menceritakan rata-rata 35 menit pada setiap episodenya. Namun, film ini masih memberikan rasa yang sangat indah, mengharukan, dan juga membahagiakan. Tidak salah lagi jika drama ini mendapatkan banyak penilaian positif dari para pecinta film drama. Apalagi terdapat hal positif yang terselip pada plot twistnya, yang kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin bersama dengan keluarga, beserta dengan momen-momen terpenting lainnya. Karena kita tak akan tahu sampai kapan kita bisa merasakan dari momen kebersamaan itu. Dan juga watak dari karakternya, yaitu Arya, yang memberikan penilaian positif terutama pada kaum Adam, yang memperlihatkan dirinya sebagai menantu dan juga suami yang baik terhadap keluarganya. Tak peduli dengan durasinya yang terasa sebentar pada setiap episodenya, namun kisahnya masih sangat terasa menyentuh, karena dari plot ceritanya yang sangat brilian, akting yang sangat bagus dari Reza Rahardian, Kevin Ardilova, dan Prilly Latukonsina, serta para pemeran pendukung lainnya, ditambah dengan musik yang menakjubkan, dan tampilan visual yang menyenangkan dari berbagai sudut. Mahakarya yang luar biasa dari sutradara Monty Tiwa yang membuat drama ini menjadi sukses dan juga viral akibat dari cerita unik. Well teman-teman, segitu aja kita membahas film My Lecture My Husband pada episode ini. Buat kamu yang belum menonton film ini secara keseluruhan, saya sangat menganjurkan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Karena menonton film secara langsung akan terasa lebih menarik. Tetapi balik lagi kepada kalian yang lebih menyukai menonton film dengan cara yang seperti apa. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton konten ini sampai akhir. Doakan saya semoga channel ini semakin maju dan juga bisa menghibur orang banyak. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.